Pada awal penciptaan sebelum ada manusia, bumi masih sunyi, langit terbentang luas, bintang-bintang bersinar terang, dan para malaikat bertasbih kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berkehendak menciptakan makhluk baru, seorang khalifah di bumi, seorang manusia. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Demikian firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dari segumpal tanah liat yang dibentuk dengan tangannya, Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, menjadikannya hidup. Maka mulailah kisah manusia di bumi. Ketika para malaikat bertanya, "Ya Rob, apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana?" Kemudian Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Untuk menunjukkan keistimewaan Adam, Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu, ilmu yang bahkan tidak diketahui para malaikat, dan ketika Adam menyebutkan nama-nama itu, para malaikat pun tunduk dan mengakui kebesaran ilmu Allah. Allah kemudian memerintahkan para malaikat dan makhluk di langit untuk sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Semua malaikat sujud kecuali satu, yaitu iblis. Dengan kesombongan, iblis menolak. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah." Karena kesombongannya, iblis diusir dari surga dan menjadi makhluk terkutuk hingga hari kiamat. Kemudian Allah menempatkan Adam di surga, tapi Adam merasa kesepian, maka Allah menciptakan Hawa dari bagian tubuh Adam untuk menjadi pendampingnya. Mereka hidup bahagia di surga. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di surga dan makanlah segala yang ada di sana kecuali satu pohon ini. Jangan kalian dekati pohon itu." Namun iblis tidak tinggal diam. Ia berbisik membujuk Adam dan Hawa. Ia berkata bahwa jika mereka makan buah dari pohon itu, mereka akan hidup abadi. Akhirnya, karena godaan itu, mereka makan buah terlarang itu. Saat itu juga aurat mereka terbuka dan mereka merasa malu. Mereka pun menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Allah mengampuni mereka, namun sebagai bentuk ujian, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Keduanya diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam di sebuah puncak gunung di India, sedangkan Hawa di Jeddah, Arab Saudi. Tempat yang sangat berjauhan ini membuat mereka terpisah dalam waktu yang lama. Selama ratusan tahun, mereka berdua saling mencari. Nabi Adam terus-menerus berdoa kepada Allah agar dapat bertemu kembali dengan istrinya tercinta. Alhamdulillah, setelah 200 tahun berlalu, Allah mengabulkan doa Nabi Adam. Mereka akhirnya bertemu di sebuah bukit yang kini dikenal dengan nama Jamal Rahmah. Sejak saat itu, mereka membangun kehidupan bersama di bumi ini. Dari merekalah dimulainya kehidupan manusia di bumi. Generasi demi generasi lahir dari Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam pun menjadi nabi pertama, mengajarkan anak-anaknya tentang kebaikan, tauhid, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 37 disebutkan, "Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang."
Dari kisah Nabi Adam alaihissalam, kita belajar bahwa manusia bisa khilaf, tapi yang terpenting adalah kembali kepada Allah dan bertaubat dan hati yang ikhlas. Inilah awal dari kisah umat manusia, dan kisah ini terus berlanjut hingga hari ini. Sahabat sekalian, hari ini kita akan mendengarkan salah satu kisah luar biasa dari seorang nabi yang memiliki mukjizat besar dari Allah. Inilah kisah Nabi Musa alaihi salam, sang pembelah lautan. Mesir merupakan negara yang besar dan kuat. Namun sayangnya, kekuatan dan kemakmuran hanya dinikmati oleh raja dan para pengikutnya. Raja Mesir dikenal sebagai sebutan Fir'aun. Dia adalah raja yang zalim dan suka bertindak semena-mena. Fir'aun menetapkan perbedaan kasta dan membagi masyarakat berdasarkan suku. Pada suatu malam, Fir'aun terbangun dari tidurnya dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat, tubuhnya berkeringat dingin. Ia baru saja bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah api besar datang dari arah Baitul Maqdis, tempat tinggal kaum Bani Israel. Dan api itu membakar seluruh rumah-rumah orang Mesir, termasuk istananya sendiri. Tetapi rumah-rumah kaum Bani Israel tidak terbakar sedikit pun. Firaun bertanya kepada para penafsir mimpi dan penasihat istana. Mereka berkata, akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kerajaanmu. Mendengar itu, Fir'aun ketakutan dan memerintahkan agar semua bayi laki-laki dan Bani Israel dibunuh. Karena perintah tersebut, keadaan di Mesir berubah jadi mengerikan. 3 bulan sebelumnya, Yukabat, istri Imran, melahirkan seorang bayi laki-laki. Allah mewahyukan kepadanya, sucilah dia. Namun jika kamu khawatir terhadap keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu dari para rasul. Yukabat kemudian menghancurkan bayi Musa ke sungai. Peti itu tidak tenggelam, melainkan terbawa arus ke istana Fir'aun. Atas izin Allah, peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun, Asia. Ia adalah wanita yang soleh dan penuh kasih. Ia berkata, jangan bunuh dia, biarkan aku merawatnya. Akhirnya bayi itu diberi nama Musa, yang berarti diangkat dari air. Musa tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan cerdas. Suatu hari, ia tanpa sengaja membunuh seorang laki-laki dari kaum Mesir. Karena kejadian itu, Musa melarikan diri ke negeri Madian. Di sana, ia bertemu Nabi Syu'aib dan tinggal bersamanya selama 10 tahun, hingga menikahi putri Syu'aib yang bernama Syafra. Pada suatu malam, Musa melihat api dari kejauhan. Ia mendekat dan di sanalah Allah berbicara langsung kepadanya. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Allah mengangkat Musa menjadi nabi, memberinya 2 mukjizat, tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya. Musa diperintahkan kembali ke Mesir dan berdakwah kepada Fir'aun. Musa datang bersama saudaranya Harun. Mereka menyampaikan perintah Allah, lepaskan Bani Israel. Fir'aun menantang Musa menunjukkan mukjizat. Maka Musa menunjukkan tongkat yang menjadi ular dan tangannya yang bersinar. Namun Fir'aun tetap membangkang.
Akhirnya Musa dan Bani Israel diperintahkan hijrah. Mereka sampai di tepi Laut Merah, dikejar oleh pasukan Firaun. Musa sangat ketakutan. Kaumnya pun ketakutan, namun Musa berkata, "Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Musa memukulkan tongkatnya ke laut, dan lautnya pun terbelah, jadi kering membentang. Kaum Musa selamat, sementara Firaun dan pasukannya tenggelam dalam murka Allah.